bahwa lebah itu jangan coba-coba diusik. Seekor saja diusik, maka semua lebah itu akan mengejar musuhnya sampai dimanapun dia sembunyi akan dihabisi oleh lebah. Dan itulah ciri orang-orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala hadan nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di dalam Al-Quran ada 3 spesies kecil, 3 binatang kecil yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, di mana 3 spesies ini mengandung filosofi yang luar biasa. Setiap apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran adalah mengandung makna pelajaran yang berharga bagi kehidupan umat manusia. Dan di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang membaca dan mengkaji tuntas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Qur'an itu tiada keraguan padanya dan merupakan hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwani fillah, azakumullah. Spesies yang pertama adalah An-Nahl. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 68 sampai 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari mimma ya'rithun. Tsumma kulli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit dan di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dan perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mau memikirkan. Falifidina azakumullah. Spesies yang pertama, lebah ini mengandung filosofi yang luar biasa. Inilah pelajaran yang sangat berharga yang patut kita ambil dari apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim ini. Lebah itu punya sifat di mana dia tinggal, dia tidak pernah membuat kerusakan. Dan ini sebenarnya ciri orang-orang yang beriman. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang membawa manfaat bagi manusia yang lain. Kemudian lebah itu tinggal di tempat di mana dia mengambil setiap kebaikan-kebaikan. Lebah itu dia hinggap di pohon-pohon kayu, kemudian dia mengambil saripati dari pohon itu. Itulah sebenarnya ciri orang-orang yang beriman. Di mana dia tinggal, di tempat manapun dia tinggal, maka dia akan tebar kebaikan. Dia mengambil sesuatu yang baik dari orang lain, kemudian kebaikan itu dia tebarkan untuk orang lain pula. Kemudian lebah itu selain mengambil saripati yang baik, maka menghasilkan madu. Begitu pula orang-orang Islam. Orang Islam itu punya ciri menebar kebaikan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dimanapun dia berada, selalu memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain. Sebagaimana misi diutusnya Rasulullah SAW
Jelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 10, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmatan lil alamin, adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam. Walifidina azakullah. Kemudian ciri lebah yang berikutnya menjaga ukhuwah di antara sama mereka, menjaga persatuan persaudaraan di antara sama mereka. Itulah persaudaraan yang perlu dibangun di antara sama umat Islam. Dan ciri yang terakhir, bahwa lebah itu jangan coba-coba diusik. Seekor saja diusik, maka semua lebah itu akan mengejar musuhnya sampai dimanapun dia sembunyi akan dihabisi oleh lebah. Dan itulah ciri orang-orang Islam. Ketika orang-orang Islam itu memupuk kebersamaan dan ukhuwah, berpegang teguh dan istiqomah pada ajarannya, jangan coba-coba umat Islam itu disentuh, umat Islam itu diusik, umat Islam itu dihobok-hobok. Berani umat Islam itu diusik dan dihobok-hobok, maka dia akan bangkit dan dia akan menyerang balik. Ikhwan fillah azakumullah. Itu spesies yang pertama, yaitu lebah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana spesies yang kedua, binatang kecil yang kedua yang namanya an-naml, yaitu semut. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Naml, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga apabila mereka sampai ke lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentara-tentaranya sedang mereka tidak menyadari. Semut yang dikenal spesies kecil yang memiliki solidaritas dan ukhuwah yang sangat tinggi. Mereka selalu ada kebersamaannya, dimanapun mereka pergi selalu bersama-sama, saling ta'awun, saling membantu satu sama lainnya. Dan inilah sebenarnya filosofi semut ini yang harus dimiliki oleh orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'dha. Persaudaraannya seperti satu bangunan di mana satu sama lainnya saling membantu. Kal jasadil wahid, seperti diri yang satu. Inilah Islam mengajarkan kebersamaan, dan Islam mengajarkan kasih sayang, cinta kasih dan persaudaraan dalam ajaran Islam. Inilah Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Spesies kecil dalam Al-Quran ini mengandung ibrah, pelajaran bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang beriman, agar bagaimana kita dalam kehidupan kita mengambil pelajaran sangat berharga ini, agar mampu kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian spesies yang terakhir adalah yang kita sebut dengan spesies yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yaitu Al-Ankabut atau sarang laba-laba. Laba-laba itu dijelaskan bahwa spesies yang dimana sangat rapuh dan sangat lemah, dan janganlah kamu bersandar kepada sarang laba-laba itu, karena dia akan menyergap siapapun orang yang datang mendekatinya. Tapi dia punya sifat sangat rapuh. Maka kita jangan sampai menyadarkan diri kepada sesuatu yang memiliki kelemahan. Jangan menyadarkan diri kepada sesuatu yang tidak punya kekuatan. Kita diperintahkan, orang-orang Islam diperintahkan agar senantiasa berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Pada waktu itu si pendusta dikatakan benar, orang-orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh pegang amanah, dan orang-orang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berkesempatan berbicara hanyalah golongan Ruwaibidah. Sahabat bertanya, apa Ruwaibidah begitu ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang-orang kerdil, orang-orang kecil, orang-orang hina, dan orang-orang bodoh yang tidak mengetahui bagaimana hendak mengurusi orang-orang banyak.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikhwan fillah azakumullah, oleh karena itu contoh spesies yang terakhir yaitu laba-laba tadi. Dengan perkembangan dunia yang semakin tidak menentu, semakin morat-marit ini, malah senantiasa kita berhati-hati jangan sampai kita terperdaya dan terjebak pada tipu daya setanisme. Hendaklah kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tertipu adanya. Ini saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk kita semuanya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.